lift me up high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran. I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wal wusul husuli tamami kulli sulin wa ma'mula salahsyani zahiran wa batinan fi dini wad dunya wal akhirah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi wa abaihim min anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma rzuqna hubbahu wa itba'ahu waj'alhu syafi'ana fi dini wad dunya wal akhirah mal hadrati sadatina khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali umma jami awliya illahi wa kan masyarikil ardi la magharibiha barri wa bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrati qutbir rabbani samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi wa sayyidi Syekh Ibrahim Al-Adam wa sayyidi Syekh ya Allah sayyidi Syekh Syarif Hidayatillah kan yang sinuhul gunjati usubuh mafruh wa ana khuswa khasa ila hadusu hadal kitab as-sayyidi Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili wa sayyidi Syekh Al-Alimul Alama hadrati sayyidi Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa usuli wa furu'i mahawashim wa ana khuswa khasa bihadzal makan sahib al-barakah wal karamah sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Zakiuddin wa usuli wa furu'i mahawashihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah liridulillah wa liridu rasulillah wa syafaati rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Liqada'i jami' hawaijana min hawaijid dunya wad dini wal akhirah. Wa liqada'i jami'an ad-dain ya farijal ham ya kashifal gham jibu da'watal muttar ya rahman ad-dunya wal akhirah irhamna ya Allah biqada'i rahmatan tughnina biha amman suwak inna ila Muhammad bala bijahi nabil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nuri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talin su'ub ala alihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadan minna tahiyatan wa salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga barang-barang kita
secara online maupun offline masuk ke malam yang ke-6 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kemarin kita bagi-bagi amalan sholawat nariyah yang ada di kitab Khazinatul Asrar, juga melalui sanad-sanad guru-guru kita. Itu yang mungkin paling sederhana kita bisa laksanakan adalah membaca sholawat nariyah setiap ba'da sholat 11 kali. Kemudian disusul kemarinnya lagi yaitu membaca surat Al-Insyirah 9 kali. Pada malam hari ini kita melanjutkan ders secara online kitab Khazinatul Asrar karangan Sayyidi Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili, halaman 144 dan 141. Kita membahas tentang fadilahnya doa. Jadi, serta membahas tentang adab dan syarat-syaratnya doa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumi fi daraini amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana al-alim. Ishrah wa yassir li amri wa qad lisanihi wa shaddid lisani wahdi qadri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Faslun al-ayat wal ahadith as-sahihah al-warida fi khasaisid du'a wa fadailuh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepadaku semua, maka aku akan ijabah. Ini jadi wong maca donga iku niate nglaksanaken perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Hanya saya selalu mengulang berkali-kali bahwa orang yang tidak membaca doa dalam setiap amalnya adalah orang-orang yang sombong. Sebab kalau kita runut dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau mau benar-benar kita ini setiap langkahnya itu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya doa semua. Bangun tidur langsung seketika itu minimalnya itu alhamdulillah. Alhamdulillah atas apa? Ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Atau ya minimalnya alhamdulillah masih diberi kesempatan umur, tangi-tangi masih ndeleng langit, masih ndeleng bumi, masih ndeleng lemari, masih ndeleng tembok. Kebayang kayak apa bangun tidur ndeleng kuburan. Kebayang tangi terus ndeleng malaikat raqib atid. Kebayang sing dideleng ku malaikat ahli kubur. Kebayang kayak apa? Sawise tangi turu manjing mandi dong. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afa. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mancing kamar mandi, wudu ya dong. Bahkan setiap kasuhan itu penuh doa semua. Pengen wajahnya cerah ya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Setelah wudu dong. Pragat, nganggo pakaian, siap-siap sholat jamaah. Alhamdulilladzi tani. Mancing masjid donga, jagong di masjid i'tikaf donga kabeh. Makanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah kalian. Ud'uhu khawfa wa nalaya. Ud'uni rabbakum tadarru'a wa khufya. Alaya wa qala ta'ala fi suratul Baqarah. Ini yang paling penting. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu allahum syudun. Shadaqallahul azim. Wahai Muhammad, ketika engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, lebih dekat. Banyak ditakoni Muhammad, lamun takoni Gusti Allah dengan diparak. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
dan aku menjawab setiap orang-orang yang berdoa. Falyastajibuli, dengan syarat tadi orang-orang yang berdoa tadi menjawab semua permintaan Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah dijalankan. Daripada syaratnya falyastajibuli yaitu adalah wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Yes, doa. Mangan baca donga itu ibadah. Kadang ada wong sing nyepelaken donga. Doa sing paling simpel ya minimal sebelum melakukan sesuatu itu maca bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan sesuatu alhamdulillah. Jadi kadang kelalen nginum kopi enak kelalen bismillah. Kopi ini rampung kelalen alhamdulillah. Wah ya. Kita bisa membayangkan ketika kita sakit tenggorokan atau ilate lagi sariawan nginum kopi, kayak apa rasanya? Tapi dengan barokahnya sehat, dengan nikmatnya sehat, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita minum kopi yang nikmat itu adalah kenikmatan kopinya tanpa merasakan kenikmatan yang memberi nikmat lewat kopi itu. Makanya diusahakan, artinya dengan kita mengucapkan doa, dengan membaca doa, artinya kita itu apa? Menganggap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu kecuali doa. Makanya doa, insya Allah nek doa itu mesti dijabah. Makanya angel wong donga pengene lang dikabul. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa anna bil ijabah li anna du'a ibadatun wal ibadatu la yakunu fa'iluha mahrumun minats thawab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa ibadah. Ketika kita berdoalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian yakinlah bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita berdoa sama Allah, yakinlah pasti Allah mengijabah. Soal bagaimana Allah mengijabahkannya, kapan waktunya, bagaimana keadaannya, di mana tempatnya, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang simpel, ya Allah saya pengen punya mobil, udah yakin saja kapan waktunya punya mobil. Jangan minta sekarang, gak bisa. Lagi ngaji njaluk mobilnya taruhin nanti, gak bisa. Jadi semua serahkan kepada Allah. Kita hanya meminta, permintaan kita pun itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalankannya benar-benar tadarru' wa khufyah. Kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita bahwa apa yang kita minta sama Allah pasti Allah beri. Nah, urusan kapan Allah memberinya, di mana Allah memberinya, bagaimana Allah memberinya, serahkan totalitas semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukuplah kita semua itu sandarannya Allah, hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadilah dalam berdoa itu kita harus yakin doa itu ibadah. Artinya kalau kita nggak punya ibadah apa-apa, wis dong apa delang ning pasar lewat delang wong dagang dong, ya Allah moga-moga sing pasar kiye sing lagi golek rezekine sampean dipun paringi untung, dipun paringi berkah, dipun paringi kata. Lewat ning nelayan moga-moga iwake laris. Wis dong kabeh. Faslul ahadits as-sahih al-warida wa qala imma fi adabid du'a wa syara'itih. Wa syara'itih. Ini bab menjelaskan tentang etikanya berdoa dan syarat-syaratnya berdoa. I'lam ad-du'a adaban wa syara'itan la yustajabu du'a illa biha. Sesungguhnya doa juga punya etika dan punya syarat-syarat. Doa tidak diijabah kecuali dengan adab dan syarat. Kama analis sholat, sebagaimana sholat.
Sama orang mau berdoa juga punya tata kelamanya. Sama lah, jangankan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama seseorang saja, minta sama ibu kita, minta sama orang tua kita, minta sama saudara kita, minta sama tetangga kita, tetap harus dengan mengetika. Masa wong pengen jaluk bantuan tanggane sampai lawang bodol, ya gak bisa. Kadzalika fa awwalu syaraitu islahul batin, yang paling pertama adalah membenahi batin kita. Diberesi batine. Bil luqmatil halal, beresi batin hubungannya karo panganan sing halal. Bil luqmatil halal, mangan iku sing hati-hati. Kadang wong sembrono, apa sing dipangan lep, padahal adab etikane syarat wong donga iku sing pertama iku batine kudu bener, syarat batine bener iku kelawan luqmatil halal, panganane kudu halal. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah jauh-jauh hari mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah, aghnini bihalalik, atau wa fi riwayatin waqfini bihalalik an haramik, karena memang susah sekali mencari barang yang halal ini, susah sekali. Nah, waqila du'a miftahus sama wa asnanuhu luqmatul halal wa akhiru syarat itu al-ikhlas. Ya, syarat yang terakhir daripada doa itu adalah ikhlas. Artinya ikhlas itu apa? Wis kita maca doa, serahkan semua kepada Allah, hasil keputusan terakhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jangan memaksakan kita. Kayak wong contoh donga luru jodoh iku. Dongan Gusti Allah. Ya Allah, lebaran ini masih jomblo, lebaran depan jangan sampai jomblo. Ya donga lah. Di sisi lain selain kita berdoa kepada Allah, ya tetap kudu ada ikhtiar. Ya goleti ning Facebook, dan Instagram, dan YouTube sing ayu-ayu. Ana wong wadon lewat ing dalan yo disapa, takoni arane sapa, nomor WA-ne pira. Jaman ba luru demenan itikaf di masjid ya ora kok oli sampai santai. Ya tetap ana usaha, tapi hasil keputusan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah dijazain sama kiai. Itu pacar aja siji. Sebab wong pengen nikah itu wong jodoh itu kayak wong tuku klambi. Sampean siji bae bodol. Klambine bodol pas tinggo beli cocok mas virok, urusannya pekat. Pilih beli apa pilih wong Kanjeng Nabi mau kon milih. Wis standar minimal itu Kanjeng Nabi ngomong wis pasti sing pertama wong wadon atau wong lanang sing kudu dina iku li jamali, ya karena ayu, ya karena ganteng, wis bisa. Seblesak-blesake wong lanang pengen duwe wong wadon sing ayu, sablesak-blesake wong ayu pengen duwe lanang sing ganteng. Walaupun engkau bakal nikah, rabi dewek blesake kaya apa monine paling ayu jagat. Gampang, wis urip gawe gampang. Tapi ane ikhtiar, ane usahane, jaluk ning Gusti Allah. Ya standar minimal wong wadon atau wong lanang sing ana standar li jamalia, ya menurut saya itu sing kira-kira digawa kondangan ora isin, standar minimum. Ya kadang nemoni wong kondangan takoni Kang wadone ndi, bok wadone ndi, lanange ndi, anu Bu, iku lanange kita ning parkiran dideleng. Iya bener lanange naudzubillah min dzalik. Tadi beli di cangking. Jadi tetap jaluk karo Gusti Allah, ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Urusan hasil Allah Subhanahu wa taala yang naik sing upayu Allah dhewe. Ya, sebab bakal wong pacaran ya rata-rata fata morganane luwih akeh. Ya lagi pacaran saya iya eman. Ya kan es netes be dilap, es netes gak dilap. Engko dadi rabies sih apa maning es netes banyu kola dibanjuraken. Hati-hati, pilih nggerba sing arane klambi mesti nggo ya mambu keringet. Ono nis gawe gampang. Manjiman. Jadi ikhlas, syarat sing terakhir ya ikhlas. Wis ikhlas, oli apa-apa ikhlas di Gusti Allah. Oli duit 1.000 ya alhamdulillah, 200.000 alhamdulillah, 1 juta alhamdulillah, 1 miliar alhamdulillah. Seorang ngono. Awalnya saya pernah sowan ke
salah satu masyayikh Ploso, keren masyayikh Ploso. Jadi ngeten, Kang, sampean kudu pakaian sing gagah, celana sing gagah, sepatu sing gagah. Ngerti duit kudu gagah. Ya priben-priben bakal wong gagah iku akeh wong deleng dongane bagus. Rata-rata bakal wong deleng ku deleng wong sing pakaiane gagah iku wong deleng ku pasti dongane apik. Wong gagah temen yo duwite akeh, wong gagah temen yo bagus, wong gagah. Tapi bakal wong wis ndeleng pakaiane compang-camping sing anak melasi. Ngresula. Ya Allah melas temen, ya Allah melas temen. Dimelasi. Kama qala ta'ala fad'ullaha mukhlishina lahudin wa hudurul qalb. Nah, syarat yang kedua adalah nek donga hadirkan hati. Fa in harakatul insan bil lisan wa syahu min ghairi hudurul qalbi. Jadi tetap atine kudu teka. Cangkeme moni ati teka. Wa fil hadits innallaha ta'ala yujibu du'a 'abdin min qalbin sah wala min qalbin lah. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala tidak menjawab doanya seseorang hamba. Doanya seorang hamba yang di dalam hatinya itu ada kelalaian. Dongane apa, hatinya mendi. Jadi donga ya tetap menanan. Donga tetap menanan. Paling enak donga ning arepe makam aulia, paling enak donga ning makam aulia. Hanya ziarah di makam aulia itu paling penting. Sebabnya apa? Bukan doanya kita yang mungkin irfa' ila sama atau mungkin akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi doa lewat aminnya para aulia. Sebab ketika kita ziarah di makam aulia ilah dimanapun, apalagi di orang tua kita, itu ahlil kubur, ahli makam, apalagi aulia-aulia yang ada di situ, itu mengaminkan doa kita. Bayangin saja kita minta sama Allah yang mengaminkan para aulia-aulia ilah. Ya insya Allah bisur'ah, dengan secara cepat istijabat doana. Pokoknya ziarah ke aulia-aulia itu penting sekali. Kita lihat luar biasa, para guru-guru kita itu ahli ziarah semua. Presiden kita yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih terkenal Gus Dur, ahli sarkum, ahli keliling kuburan, ziarah aulia-aulia ilah, bahkan membuka makam aulia-aulia. Guru kita rata-rata semuanya ziarah. Sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir setiap malam itu ziarah di makam Baqi', di makam para syuhada. Nah kita ini sebagai santri, sebagai umatnya Rasulullah kok malas ziarah, alasan apapun itu nggak masuk akal ini. Wong kiai ini ahli ziarah, santrinya ku ahli siyahah, nggak etis. Kiai kita itu terkenal. Bahkan Mbah Makhrus Ali Lirboyo itu kalau ke Cirebon atau ke Indramayu, biasanya ke Indramayu ke kakaknya Ki Mukhtar, itu nggak lupa daerah-daerah di mana ada wali itu mampir. Ya bukan mampir lah, malah ziarah. Etis kalau ngomong ke makam wali mampir tuh nggak etis, nggak etika. Ya ziarah, Mbah Makhrus itu ziarah. Guru-guru kita andaikan semua, bahkan salah satu makolahnya dawuh pun Mbah Yai Asrori bin Utsman Al-Ishaqi. Nate dawuh ngeten, Mbah Yai Asrori nate dawuh ngeten. Kapan mancing ning daerah wong, daerah sing anyar, baik kita masuki gapura desa atau gapura kecamatan atau gapura kabupaten tertentu, jangan lupa ila hadratin Nabi Mustafa wa ila hadrati sahibul wilayah. Kita hadiahkan Fatihah untuk Kanjeng Nabi dan sahibul wilayah. Semua kita masuk Cirebon, ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa ila hadrati sahibul wilayah, Pangeran Cakrabuana, Syekh Syair Bidayatillah, Syekh Datul Kafi, Syekh Nurjati, sebutkan semua. Kita masuk daerah Gedongan, Rumama wa ila hadrati Sayyidi Syekh Simba Yai Muhammad Said wa Abdais, kita masuk sahibul wilayahnya Mbah Muqayyim. Kita masuk Mundu, kita sahibul wilayah Pangeran Muhammad, Fatihah. Itu dawi pun Mbah Yai Asrori. Mbah Yai Asrori didawi pun saking ramani pun Mbah Yai Utsman Al-Ishaqi. Jadi tidak pernah lepas daripada tawassul kepada aulia. Sebab itu salah satu syarat dan adabnya kita. Biar doa
kita cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tawassul bi habibih wa nabiyyih sayyidil mursalin sayyidil wujud Muhammad ibn Abdullah, lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan deres online kitab Khazinatul Asrar ini kita semakin ditata ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin akan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, akan semakin yakin setiap doa kita, siapapun kita, walaupun kita ini banyak dosanya, insyaallah Allah akan memberikan qabul doa kita. Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Apalagi di bulan puasa ini, jelas sekali orang-orang puasa itu du'auhu mustajabun. Doanya orang puasa itu mustajab. Makanya di bulan puasa ini banyak-banyaklah membaca doa. Toh doa itu sendiri juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengurangi apapun sudah dinilai ibadah. Apalagi kalau doa lebih banyak kita zikir kepada Allah, menyebut nama Allahnya itu lebih banyak. Allah ya Allah. Kadang sampai menyebutkan asma-asmanya, ya Rahman ya Rahim, bolak-balik, ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak, ya Ghani ya Mughni, bolak-balik. Ya, itu diniati dengan zikrullah, diniati taqarrub ila Allah, diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Wallahu a'lamu bishawab. Kitab Ta'lim Adabul Alim Al-Muta'allim. Kemarin ada yang kelewat ya. Santri-santri yang di rumah yang kebagian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, monggo dibuka halaman 18 ya, 18 ya. Lanjutkan kajian yang kemarin. Siapkan kitabnya, santri-santri yang online bisa dilihat di fanpage Pondok Pesantren Darul Ulum Gebang Mekar. Itu juga nanti bisa dilihat di Facebook saya, akan saya share. Dan jangan lupa di like lah, nge-like ibadah, nge-like besungkan temen, diniati dukung kegiatan agama. Artinya ketika kita nge-like salah satu kegiatan yang baik, sama saja kita mendukung kegiatan tersebut. Cemeneman Iran nge-like yo ngentokna pulsa, ngentokna kuota, orang nge-like yo pada bilang ngentokna kuota, pada bae mending kuota nentok tapi ane ibadah. Mau ditambah maning kuota ini Gusti Allah. Jadi santri-santri sekali lagi saya himbau yang di rumah, yang masih melek, yang masih terjaga, monggo dibuka halaman 18, mohon maaf. Masih di babul awal. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin, wa qala wa bi munabbah. Yatasha'ab minal ilmi syaraf wa in kana sahibadaniyan wal izzu wa in kana muhanan wal qurb wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana faqiran wal muhaba wa in kana wadi'an wa anshada fi ma'na al ilmu balligh qaman dharura wa sahibil ilmi mahfudun min at-talaf ya sahibal ilmi mahlan la taduns bil muwafaqati fama lil ilmi man khalaf. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahdamu baital izzi wasyaraf. Kalau syair sekali kita nggak terang, kita nggak bahas ya para santri. Kita baca saja, deras saja niat tabarukan kepada Hasyim Asy'ari, karena salah satu cintanya kita kepada ulama yaitu adalah dengan istiqomah membaca karyanya, membaca tulisannya, membaca apapun yang pernah ditulis atau disusun oleh ulama tersebut. Makanya paling enak ziarah ke makam wali itu adalah membaca karya beliau. Contoh ziarah di Habib Thaha bin Hasan bin Thaha bin Yahya Celduk, yang dibaca ya paling enak Ratibul Kubro, karena Ratibul Kubro itu susunannya Habib Thaha. Ziarah di Mbah Said ya paling enak nyemak Quran, karena beliau ahlil Quran. Senang sekali sama santri-santri yang khusus bil Quran. Ziarah di mana, seumpama ziarah di Syekh Magelung Sakti,
mohon maaf, di Pangeran Raja Muhammad di Luwung Mundu, ya beliau seneng sama Asma ya Latif, ya kita baca ya Latif. Kesukaannya itu apa ya? Kita baca. Sekarang kita baca kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini sebagai tanda cinta kita sebagai Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebagai anggota NU, walaupun saya pribadi secara pribadi tidak, NU-nya itu bukan Nahdlatul Ulama. Sekali lagi saya selalu ngomong di mana-mana, NU saya bukan Nahdlatul Ulama. Pokoknya saya akan terus terang kemana-mana, NU saya bukan Nahdlatul Ulama. Karena tidak pantas saya menjadi Jam'iyah bagian daripada Nahdlatul Ulama. Yang Nahdlatul Ulama itu yang Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bishri, Ahmad Siddiq dan lain sebagainya. Itu benar-benar ulama yang Nahdlatul. Itu benar-benar kelompok daripada gerakan-gerakan kebangkitan ulama. Kalau zaman sekarang, kalau di era kita yang masih kita jumpai, yang masih sering kita ketemu, ya Habib Lutfi, Kang Said, Gusmus, itu benar-benar Nahdlatul Ulama. Karena beliau-beliau kapasitasnya sudah menjadi ulama, juga bangkit, menghidupkan, bergerak, membangkitkan. Ya pantas. Ya kalau kita kan ya bukan. Ini hanya cara pandang saja. Kalau kita pantasnya apa? Nattabi ulama, melu ulama. Ya, kita bukan ulama kok, kita hanya pengikut ulama. Atau natabarruk bil ulama, mengambil barokah dari ulama. Nah, acara Kang Said ngaji, rebutan banyuwe, rebutan salamane, kita kapasitasnya itu. Kelas-kelas kita itu kelas rebutan tangan, rebutan banyu, rebutan malik sendal, rebutan maling sendal. Maliki sendal kiai-kiai ngawal, kelas-kelas kita itu nattabi atau wanantafi bil ulama. Ini kelas kita itulah, kelas kita nattabi wanantafi bil ulama. Yang paling penting jangan sampai kita mufaraqah dengan ulama. Jangan sampai kita ini pisah dengan ulama. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, al-ulama'u fil ardi mithlun nujum mis sama'. Idza badat lin-nasi ihtadaw biha wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Wah. Ulama-ulama kita ini di muka bumi itu sebagaimana bintang-bintang di langit. Wah. Idza badat lin-nasi ihtadaw, ketika bintang-bintang itu mulai tampak, maka manusia akan mengambil petunjuk darinya. Wah. Jadi ulama-ulama itu rujukan semua. Ketika kita bingung, tidak tahu jalan, mau kemana kita ini, ya tanya ulama. Makanya ulama itu sampai detik ini menjadi rujukan paling penting. Anane, keluargane hilang, takon kiai. Beras entong, takon kiai. Dagangan beli laris, takon kiai. Dagangan laris, kelalen kiai. Wah. Kacau di masyarakat ini. Ya kan, rabiye kabur, takon kiai. Kawin maning, beli takon kiai. Wa idza khafiyat anhum tahayyar wa anshada fi ma'na ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilm wa anhu fakashif kullaman indahu fahmun. Fa fihi jala'unil qalbi minal ima wa 'aunun 'ala ad-din ladhimruhu hatmun. Jadi fa khalid rawatal ilmi washab khiyarhum fasubatim zainun wa khalidhum ghanama wala ta'dawna apa itu sudah jelas tinggal fa wallahu laulal ilmi fotokopian beli jelas ya, fotokopian beli jelas gitu tulisannya amrek ya itu cetakan ini fotokopian kamu fotokopi soal sedikit dicetak. Pasar akan meninggalkan pasarnya.
Lamun weruh ngerti bahwa majelis ilmu itu lebih gede daripada segala-galanya. Tinggalkan itu semua. Maqala ba'du salaf, khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Naudzubillah. Sebaik-baik pemberian iku akal. Seburuk-buruk pemberian iku kebodohan. Paling enak dua akal, artinya dua akal itu digunakan kanggo belajar, dua akal itu kanggo ngotak-ngatik terus dikembangkan. Paling blenak ya wong bodoh pas gelem wong bodoh. Kalian aja gelem dadi wong maca. Jangan memaksakan diri untuk mengejar pemahaman. Maca diulang-ulang. Insya Allah akan paham dengan sendirinya. Insya Allah. Pun mungkin lanjut besok lagi lah bengi. Waqala ba'duhum al-ilmu amanun min kaidi syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha subhatalinu biha syu'ab wa ala alihi wa sahbihi man ilayhi sub. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabri fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadan minna tahiyatan wa salaman ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilaina inda hajati ilaina wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdu 'ala kulli hal. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya ilahana ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahmi ya Wadud